Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fradila Ratna Puspinaningrum, peserta Latsar CPNS Kabupaten Bantul tahun 2021 Angkatan 15. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara. Pegawai ASN yang berkedudukan sebagai aparatur negara menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Untuk menjalankan kedudukannya tersebut, maka pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Pasal 12, peran ASN adalah perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, dapat meningkatkan produktivitas, menjamin kesejahteraan ASN dan akuntabel, maka setiap ASN diberikan hak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 21. Hak PNS meliputi gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Sedangkan hak PPPK adalah gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Setelah mendapatkan haknya, maka ASN juga berkewajiban sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam Undang-Undang ASN Pasal 23, ada 8 kewajiban yang harus dilaksanakan oleh ASN, yaitu sebagai berikut. ASN sebagai profesi berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku ASN. Tujuannya adalah untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku ini sangat penting dalam birokrasi untuk menyelenggarakan pemerintahan, yaitu berfungsi sebagai pedoman panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya agar tindakannya dinilai baik. Yang kedua, sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Ada 12 butir kode etik dan kode perilaku ASN yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, kita akan membahas sistem merit dalam pengelolaan ASN. Bagi organisasi, sistem merit mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Lalu, bagaimana menerapkan sistem merit dalam pengelolaan ASN? Karena ASN di Indonesia terdiri atas 2 komponen, yaitu PNS dan PPPK, maka prinsip merit ini juga diterapkan pada kedua jenis komponen tersebut. Sistem merit harus diterapkan pada semua komponen atau fungsi dalam manajemen ASN. Semua fungsi dan komponen dalam manajemen ASN sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 mengatur tentang manajemen PNS dan Pasal 93 mengatur manajemen PPPK. Mekanisme pengelolaan ASN. Yang pertama, manajemen PNS dan PPPK. Yang kedua,
pengelolaan jabatan pimpinan tinggi, yaitu pengisian jabatan pimpinan tinggi di instansi pusat dan daerah, penggantian pejabat pimpinan tinggi, pengawasan dalam proses pengisian jabatan pimpinan tinggi. Yang ketiga, organisasi. Pegawai ASN berhimpun dalam wadah Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia. Yang keempat, sistem informasi ASN. Diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi antar instansi pemerintah dan berbasiskan teknologi informasi yang mudah diaplikasikan, mudah diakses, dan memiliki sistem keamanan yang dipercaya. Yang kelima, penyelesaian sengketa. Sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif yang terdiri dari keberatan dan banding administratif. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN mengatur tentang manajemen PNS pasal 55 dan manajemen PPPK pasal 93, yaitu sebagai berikut. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.